Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Firdaus Suhaya, akuntansi 2020 Universitas Perjuangan. Saya di sini akan menjelaskan tentang bahaya terorisme bagi kaum generasi muda. Dan sebelumnya, apa itu terorisme? Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, fasilitas internasional, dengan motif ideologi, politik, dan gangguan keamanan. Bagaimana sih kita mengetahui apakah itu terorisme atau bukan? Berikut ini adalah ciri-ciri terorisme. Memilih sasaran yang menimbulkan efek psikologis yang tinggi untuk menimbulkan rasa takut dan mendapatkan publikasi yang luas. Contohnya seperti pemboman dan penculikan, penyanderaan, pembajakan, semua itu untuk menarik perhatian publik. Apa yang menyebabkan terorisme berevolusi? Yang pertama, faktor domestik. Misalnya kemiskinan yang terus membayangi masyarakat menjadi bagian pemicu terjadinya gerakan aksi terorisme. Begitu pula dengan pendidikan yang rendah, alhasil mereka yang dibujuk menjadi pelaku bom bunuh diri relatif memiliki pendidikan dan pengetahuan agama yang minim. Yang kedua, faktor internasional. Jaringan terorisme tak lepas dari keterlibatan pihak luar. Jaringan terorisme memberikan dukungan logistik, misal pasokan bersenjata, memberikan dana, dan yang faktor kultural. Masih banyak ditemukan orang yang pemahaman yang sempit dalam menilai agama yang berkembang di tengah masyarakat. Akibatnya pelaku dapat dipengaruhi untuk melakukan teror ke masyarakat. Mengapa terorisme menyasar ke anak muda? Dalam hasil survei pengguna internet, ini adalah berdasarkan umur pada tahun 2018. Asli survei penggunaan internet Indonesia oleh Asosiasi Penyelenggaraan Jasa Internet Indonesia atau disebut APZII, jumlah pengguna internet di Indonesia dari 132,7 penduduk pada tahun 2016. Pengguna tersebut terbanyak generasi muda umur 13-34, hampir 56,7%. Dan usia 35-44 sebesar 29,2% dan usia 55 ke atas hanya 10%. Oleh karena itu, generasi rentan terpengaruh kemudahan dalam mengakses informasi dari jejaring media sosial, tidak dengan kemampuan untuk menyaring informasi lewat internet dan media sosial. Contohnya, konten hoak atau bisa disebut berita bohong. Bisa juga kemahiran kelompok terorisme menyusup propaganda, mampu memikat pengguna internet dan media sosial, dan mereka mampu memanfaatkan media sosial untuk menggalang, merekrut, mempengaruhi, dan mengajak terutama anak remaja. Krisis figur yang dapat diteladani mempengaruhi kalangan generasi muda. Media TV, media online hampir tak pernah lepas dari berita beragam latar profesi, terjerat kasus pidana atau masalah lainnya. Pengamatan Intelijen dan Terorisme Universitas Indonesia, Stanislaus Rianta, mendorong pemerintah untuk melibatkan masyarakat dalam menghalau penyebaran terorisme di internet. Penyebaran konten terorisme di internet melalui berbagai macam platform dinilai semakin masif. Di samping itu, Stanislaus upaya pencegahan yang dilakukan pemerintah mulai dari penghapusan konten dan situs yang mengandung konten terorisme dianggap kurang efektif sebab pertumbuhan konten yang mengandung terorisme tumbuh sangat pesat. Oleh karena itu, NPT merangkul dan menggandeng generasi muda memerangi radikalisme di dunia maya, dan BNPT sudah mengemas dan mengumpulkan netizen mulai dari blogger, desainer komunikasi visual hingga TF. Oleh karena itu, kita sebagai generasi muda atau kalangan muda dapat memiliki kemampuan yang memadai dalam memilah berbagai informasi digital dan memerangi konten hoak, radikalisme, dan konten negatifnya.
Dengan demikian, kalangan anak muda menjadi agen-agen pembaru dalam memerangi konten negatif di internet ataupun jejaring media sosial. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Vira Suhaya, akuntansi A 2020. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.